Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, kita akan mengawali dulu dengan berdoa. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam keluarga kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik itu berupa kesehatan, sukacita, maupun rezeki makanan yang cukup untuk kami sekeluarga. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon Bapa urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan ampuni, dan agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan saat teduh pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 6 November tahun 2021, dengan tema supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, akan kami bacakan dari Ibrani 9 ayat 13 sampai dengan 15. Yang demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan, kenal-kenal Soekarno. Yang mau menyatakan pengenalan terhadap seorang tokoh ataupun sosok yang hanya karena melihat gambar dan mendengar tentang beritanya. Bukan kedekatan yang diawali dengan perkenalan sampai dengan saling mengenal pribadi lepas pribadi. Bisa dikatakan pengenalan umat yang dikirimkan oleh surat Ibrani ini tentang siapa Yesus masih juga seperti istilah yang di atas tadi, yaitu kenal-kenal Soekarno. Sebab telah banyak umat yang sebelumnya telah menjadi pengikut Yesus, tetapi pada akhirnya mereka kembali pada kebiasaan keagamaan yang lama. Mereka tidak tahan lagi hidup sebagai pengikut Kristus, karena baik tekanan dari segi agama, sosial maupun politik yang mereka rasakan. Dan jikalau Bapak Ibu melihat di medsos yang berhubungan dengan pengajaran agama, politik sekarang banyak dan sedang terjadi seperti yang kita lihat di YouTube. Sebagai contoh, berita yang sedang viral adalah berita Muhammad KC. Bapak Ibu mungkin sudah tahu siapa Bapak Muhammad KC tersebut. Bapak Muhammad KC dulu beragama yang lama, Muslim, dan sudah mengikut Yesus, sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ternyata keberadaan Muhammad KC tersebut kurang banyak ada yang menerima, sehingga Muhammad KC tersebut dipenjara. Sudah dipenjara, masih dianiaya lagi oleh oknum Irjen Kepolisian. Bapak Ibu, pengenalan yang dangkal tentang iman yang sudah sempat dipegang membuat mereka dengan begitu cepatnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus atau istilahnya murtad. Maka penulis kitab Ibrani ini mencoba menerangkan kembali siapa itu Yesus Kristus yang telah mereka percayai.
supaya iman itu tidak hanya sekedar mengatakan percaya, namun tidak mengenal lebih dalam dan kepada siapa yang mereka percayai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pribadi Tuhan Yesus Kristus diterangkan dalam nats ini dengan memakai ritus keagamaan Yahudi yang menyampaikan korban persembahan penghapusan dosa. Ada 4 hal penting yang perlu kita pahami bagaimana kita menyampaikan persembahan korban kepada Tuhan, yaitu yang pertama, imam besar. Setiap tahun umat Israel akan membawa korban persembahan penghapusan dosa kepada Tuhan. Tetapi dalam penyampaiannya tidak bisa secara langsung. Seperti yang kita lakukan di dalam ibadah, kita langsung memberikan persembahan ke kotak persembahan. Tetapi harus melalui perantara, yaitu seorang imam. Tetapi sekarang Kristus telah menjadi imam besar yang sempurna sebagai perantara manusia kepada Tuhan. Dan tidak setiap tahun kita harus melakukan korban persembahan, sebab Kristus Yesus telah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua, tempat kudus atau bait suci. Tempat untuk menyampaikan korban persembahan penghapusan dosa itu adalah ruang maha suci. Tetapi Yesus Kristus itu sendiri yang telah menjadi tempat ruang maha suci, yaitu tempat kudus yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Yang ketiga, korban persembahan. Korban persembahan bukan lagi kambing atau lembu yang akan dipersembahkan untuk korban penghapusan dosa. Tetapi Yesus Kristus sendirilah yang telah menjadi korban penghapusan dosa, yang memberikan darahnya tercurah bagi kita. Yang keempat, dampak pengampunan dosa. Korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh umat Israel sebelumnya dengan korban kambing dan lembu hanya berdampak secara lahiriah. Tetapi pengampunan dosa melalui Yesus Kristus jauh lebih besar, yang menyucikan sampai ke hati nurani yang paling dalam. Sehingga orang yang percaya pada pengampunan dosa melalui Kristus telah menerima hidup yang baru dan kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Kristen diingatkan supaya tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang telah Kristus berikan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Betapa mahal dan berharganya penebusan Kristus. Seperti itulah besarnya kasih Tuhan yang tak terbilang dan yang tak akan pernah terbayar oleh manusia. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak akan mampu untuk hidup suci dan memperoleh keselamatan. Tetapi hanya karena pertolongan kasih Allah lewat pengorbanan darah Kristus di kayu salib, maka kita mendapat keselamatan. Bapak, Ibu yang terkasih, berapa banyak manusia yang telah terlahir di muka bumi ini, tetapi tidak seorang pun terluput dari penglihatan Tuhan. Ia mengenal satu persatu setiap orang atau setiap umatnya. Sementara kita manusia hanya berhadapan dengan Tuhan, masih tetap juga seperti ungkapan tanda-tanda Soekarno. Sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan? Sudah sedalam apa keimanan kita dengan Tuhan? Firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa Allah begitu mengasihi kita, Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin menuntun kita. Namun bagaimana kita bisa merasakan semua itu jika kita tidak memiliki kedekatan yang intim kepada Tuhan? Kita tidak mungkin mengatakan seseorang itu baik atau jahat, sementara kita pun tidak mengenal dan melakukan komunikasi yang intim dengannya. Marilah kita semakin mendekat dan kita semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita semakin melihat bagaimana besarnya kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Selamat menjalankan panggilan Allah dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, baiklah kita akan berdoa kembali, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih karunia dan rahmat, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas pemberian Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menganugerahkan kami hari yang baru untuk kami jalani. Terlebih di pagi hari ini kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami sebagai umat yang sudah ditebus dengan darah Kristus bisa menghargainya melalui sikap hidup kami. Dan pengorbanan Kristus bisa menjadikan teladan bagi kami, juga untuk mau berkorban dalam hidup dan kehidupan bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan hari dan kehidupan yang kami jalani dalam pimpinan perlindungan berkat dan rahmat Tuhan. Keluarga kami kiranya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkanlah dari sakit penyakit dan mara bahaya, dan biarlah hanya berkat sukacita surgawi yang kami rasakan di setiap keluarga kami. Berkati usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, kiranya Tuhan berikan kelancaran. Demikian juga untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan dan belajarnya, Tuhan sertai dan Tuhan bimbing, sehingga dapat menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Syafaat kami ya Bapa, bagi saudara kami yang sedang sakit dan masih dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan. Dan bagi keluarga yang merawat, kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga dapat segera pulih dari pandemi COVID-19. Bapa, inilah syukur dan permohonan kami. Seutuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sejenak saat teduh di pagi hari ini, apabila terdapat kekurangan di dalam saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mohon dimaafkan. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.